Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Al-Musyarrafah, para asatidzah, pengurus dan ibu-ibu semua, para kesepuhan, para orang tua, kakak-kakak, ibu-ibu kami semuanya, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua rizkinya juga selalu barokah melimpah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah bimbing sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan jam'iyah Majelis Taklim Al-Musyarrafah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu, suara saya terdengar jelas? Jelas, alhamdulillah. Atau kurang kencang? Kencang ya? Sudah sedang. Kita lanjutkan. Ini hari ini saya nggak bawa kitab ibu-ibu karena hari ini masih momen Isra Mi'raj. Jadi karena masih momennya Isra Mi'raj, di sini saya sedikit merangkum dari berbagai pendapat tentang Isra Mi'raj. Maka kita akan bahas kaitannya tentang Isra Mi'raj karena masih baru kemarin. Ibu-ibu, Rojaban tanggal 27 Rojab mau ikut yang malam Jumat apa yang malam Sabtu kemarin? Malam Jumat. Kalau yang malam Minggu 1 Rojabnya berarti kemarin malam Jumat Isra Mi'rajnya. Kalau yang malam Senin berarti ibu malam Sabtu. Artinya bisa ibu ambil fadilah di 2 malam ini, malam Jumat dan malam Sabtu. Terima kasih. Tapi berhubung ini malam Senin, ini berarti sudah masuk berapa Rajab? Kalau malam Sabtunya 27, malam Minggu 28, berarti malam Senin 29. Masih kategori Rajab. Ya, selamat datang Bunda Harini dan bunda-bunda yang lain. Ibu-ibu yang baru datang, selamat datang. Mohon izin saya tidak sapa satu persatu. Kita lanjutkan lagi. Jadi Isra Mi'raj itu nanti kalau secara bahasa Isra itu adalah perjalanan. Kalau Mi'raj berarti naik gitu ya Bu ya. Nanti ibu temukan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Kalau ibu buka Al-Quran, karena pedoman kita kan Al-Quran yang paling utama ya, maka rujukan kita Isra Mi'raj yang paling utama adalah Al-Quran. Ibu kalau baca Al-Quran boleh sewaktu-waktu dibuka Quran surah Al-Isra ayat 1. Itu menerangkan tentang Isra Mi'raj. Ini khususnya di sini Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nanti di situ diteruskan lagi dalam ayatnya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul
dijalankan bi abdihi, hambanya atau dengan hambanya, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, pada malam nih, suatu malam, lailan pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nanti kalau ibu baca lagi penguat hadisnya, di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, jadi Al-Quran itu nanti bisa dijelaskan dengan hadis. Bu, Al-Quran itu penjelas utamanya adalah hadis. Nanti bisa lagi hadis dijelaskan oleh pendapat-pendapat para ulama. Ini di Al-Quran tadi Al-Isra ayat 1, nanti hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi diceritakan di dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tertidur sebelum di Isra Mi'rajkan. Ini ada yang meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, hadis Nabi lagi tidur di dalam kamar di Isra Mi'rajkan. Yang pertama, ketika Nabi lagi tidur, malaikat datang menuju mengajak Nabi ke Masjidil Haram. Ada yang mengatakan Nabi ke Masjidil Haram dibawa di sumur Zamzam. Diapain? Dicuci, dibelah dadanya. Kalau Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, bukan berarti dada Nabi itu kotor, bukan berarti Nabi itu punya dosa lalu dicuci, bukan. Tapi maksud dicuci ini adalah ditambah kemuliaannya, karena baginda Rasulullah SAW mau diajak ke tempat yang dimana makhluk satupun tidak pernah ke tempat itu, maka harus siap. Kayak misalnya gini, ibu mau umroh, mau haji, mentalnya harus siap nggak? Mentalnya harus siap, disiapkan dulu mentalnya. Kalau baginda Rasulullah SAW mentalnya disiapkan langsung oleh malaikat. Ini luar biasa. Kalau kita nggak bisa, mau dicuci malaikat gitu, ya kalau kita nyucinya ya dengan kalimat thayyibah, dengan amalan-amalan yang baik. Kalau baginda Rasul langsung dihadapkan oleh malaikat Jibril yang nganterin baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan atau dalam Isra dan Mi'raj. Jadi ketika baginda diajak ke sumur Zamzam, ada yang mengatakan diajaknya ke sumur Zamzam, dicuci dadanya, ditambah kemuliaannya agar baginda siap lahir batin secara ruh dan jasad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sudah dari Masjidil Haram, baginda diajak ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, malam hari. Lailan itu berarti malam hari. Kalau kita identik, kalau nahar siang, tapi kalau lail malam. Di sini ada rahasia. Kenapa baginda Rasul kok diperjalankan di Isra Mi'rajkannya kok malam hari, bukan pada siang hari? Padahal bisa-bisa saja Allah mengisra mi'rajkan di siang hari, tapi Allah pilih waktu terbaik. Ternyata waktu terbaiknya Allah pilih pada malam hari. Kayak misal gini, ustazah atau ibu-ibu mau pulang kampung. Biasanya kalau mau pulang kampung, pilihnya pagi, siang, apa malam? Ada yang pagi. Ada alasannya nggak pagi? Alasan yang pagi, kalau saya tanya, alasan pagi, kenapa pulang kampung pilihnya pagi hari? Cuaca ada.
perjalanannya nggak takut gitu. Kalau pagi-pagi. Kalau saya tanya, ibu malam hari, ada yang pulang kampung yang pilih malam hari, naik travel malam hari misalnya. Ada yang pilih malam hari, pulang ke kampung naik travel malam hari. Kenapa? Hah? Kejar waktu, lebih cepat nyampainya malam hari, karena lebih sepi, lebih cepat. Apalagi lebih tenang, enak, bisa sambil tidur gitu. Atau lebih tenang, lebih khusyuk, lebih cepat yang pasti ya, tujuannya lebih cepat. Ternyata sama juga, Allah pilih di malam hari. Kalau menurut akal manusia, malam hari itu tadi kalau pulang kampung lebih cepat. Kalau secara rohani, malam hari itu ibu berdoa, enak gak? Enakan malam apa pagi-pagi doanya? Enakan malam, nikmatan malam. Kenapa? Terus kayaknya Allah hadir gitu ya. Allah hadir. Ternyata waktu malam itu spiritualitasnya lebih tinggi dibanding siang hari. Karena siang hari ibu sibuk ngurusin makan, siang hari ibu sibuk nyuci baju gosok, sibuk jaga warung, sibuk dengan dunia. Tapi malam hari ini Masya Allah, kita lebih khusyuk dalam bermunajat kepada Allah. Nah, maka malam hari inilah yang dipilih sebagai waktu Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum Isra Mi'raj ini terkenal sekali dinamakan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kesedihan? Sebelum Nabi Isra Mi'raj, sebelum Nabi dipanggil Isra Mi'raj, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, istri kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak pernah dimadu selama hidupnya, yang merupakan pilihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu menikah yang merupakan pilihan baginda Rasul Sayyidah Khadijah, pilihan dan istri yang tidak pernah dimadu selama seumur hidupnya. Itu Masya Allah, terkenangnya minta ampun. Dan penopang dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Sayyidah Khadijah yang selalu melindungi baginda Rasulullah ketika dikecam oleh kafir Quraisy. Bagaimana tidak, Sayyidah Khadijah yang selalu menemani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan suka dan duka. Bagaimana tidak, Sayyidah Khadijah yang rela berkorban memperjuangkan dakwah Islam, bahkan ketika baginda keluar di Gua Hiro, mau Sayyidah Khadijah 40 hari ditinggal, mau Sayyidah Khadijah naik ke gunung setiap hari nganterin makanan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ibu kalau jadi istrinya baginda Rasulullah seperti Sayyidah Khadijah, saya sendiri gak kuat. Coba ditinggal 40 hari, setiap hari bikinin masakan, naik ke Gua Hiro yang kurang lebih 2-3 jam jalan kaki. Kalau jalannya cepat bisa 1,5 jam. Coba naik bu ke gunung, tiap hari nganterin makanan. Coba bagaimana tidak setianya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak sayangnya baginda Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah orang yang paling kaya di Mekah. Beliau pengusaha tapi hartanya rela dikorbankan untuk dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak Rasulullah sayang kepada Sayyidah Khadijah yang ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro, ketika Rasul pulang dari Gua Hiro, Rasul panas dingin karena habis nerima wahyu. Lalu Sayyidah Khadijah menenangkan di situ, istri yang sangat menenangkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita mungkin suami sakit pulang-pulang dari ninggalin jauh kita, mungkin Bu gak sanggup untuk nemenin, nenangin. Tapi kalau Sayyidah Khadijah nenangkan. Tidak ada beban bagi Rasul dalam perjalanan hidupnya bersama Sayyidah Khadijah, kecuali Sayyidah Khadijah mengurangi bebannya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita istri yang selalu membuat beban suami, dia lagi, Bu, apa saya doang? Kalau Sayyidah Khadijah tidak pernah membuat beban kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana tidak sayangnya baginda Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah? Boro-boro kalau kita ada kurang dikit ngeluh, ya. Kalau Sayyidah Khadijah boro-boro malah nenangin baginda Rasulullah SAW. Kenapa Allah pilihkan Sayyidah Khadijah menemani perjuangan awal baginda Rasulullah SAW? Kenapa Sayyidah Khadijah yang dipilih oleh Allah, perempuan pertama kali yang rela berjuang? Karena Sayyidah Khadijah, Masya Allah, Ummul Mukminin yang betul-betul taat kepada Allah, yang betul-betul memang hidupnya hanya untuk Allah dan baginda Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita bisa nyontoh. Amin ya Rabbal. Paling enggak nyontoh seperempatnya doang itu udah jadi wanita sholihah banget. Apalagi kalau nyontoh 100%. Hanya saking sayangnya baginda Rasul nggak pernah madu, nggak pernah sampai seumur hidupnya ke Khadijah, fokus kepada dakwah. Nah ini jadi cerita Khadijah. Jadi Khadijah wafat, baginda Rasul amat sedih. Terlebih ditinggal lagi oleh pamannya Abu Thalib, sangat sedih. Coba dari kecil sama Abu Thalib dijagain. Baginda Rasul kan yatim piatu, lahir yatim, dalam keadaan yatim gak punya ayah. Ibunya baru gede sedikit, masih anak-anak. Ternyata Rasul sudah ditinggal wafat oleh ibunda Siti Aminah, lalu diurusi oleh Abu Thalib. Bagaimana tidak sayangnya baginda Rasul pada Abu Thalib yang mengajarkan, mendidik, melindungi sampai baginda Rasul dewasa, ditinggal oleh kedua mutiara baginda Rasulullah SAW. Sedih. Ketika itu kafir Quraisy senang. Rasul ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, oleh Abu Thalib senang. Itu kafir Quraisy. Kenapa? Kalau Sayyidah wafat berarti berkurang orang yang melindungi baginda Rasul, orang yang menopang daripada harta dan sebagainya kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kafir Quraisy makin kejam, saking ingin bunuh baginda Rasulullah SAW, saking ingin membunuh baginda Rasulullah SAW. Senang. Rasulullah dadanya semakin, kata kita, sedih ya, terhimpit. Maka didatang itu malaikat untuk menghibur, dicuci dadanya agar alam nashrah laka sadrak. Allah sadrakkan Allah alam nashrah laka sadrak. Allah buka dada Rasul agar tidak sempit lagi ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Allah kasih kemuliaan, Allah lapangkan dadanya. Makanya orang yang bahagia itu kita pernah bahas adalah orang yang lapang dadanya lapang. Banyak apapun masalah, dia selalu memaknai masalah itu sebagai sesuatu yang positif. Banyak apapun ujian, dia selalu maknai bahwa ujian itu adalah sesuatu yang positif. Jadi kita itu, Bu, ujian, musibah dan sebagainya
itu tidak merasa dirugikan kalau kita memaknainya secara positif. Bagaimana kita maknai ujian yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita maknai dengan positif, insya Allah ibu nggak melarat-melarat banget. Insya Allah akan ketemu hikmah. Hikmah itu apa? Nanti ditafsirkan hikmah itu keberuntungan setelah ibu dapatkan ujian. Ya, jadi sudah tidak Rasul dalam kamar diajak ke Masjidil Haram, dicuci dadanya. Ada yang mengatakan pakai air Zam-Zam. Karena Zam-Zam ini menjadi air yang sangat bersejarah, air yang sangat mulia, air yang di dunia itu air yang mulia adalah salah satunya air Zam-Zam. Kak, ketika ibu ke Mekah ke Madinah atau ada jamaah yang pulang umroh atau haji, satu aja tuh kita minta doa dari air Zam-Zam karena banyak barokah air Zam-Zam. Yang pertama, air Zam-Zam barokahnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, barokahnya Siti Hajar. Yang ketiga, air Zam-Zam merupakan air yang pernah baginda Rasul kumur-kumur di dalam sumur Zam-Zam. Ada bekas kumur-kumurnya baginda di sumur Zam-Zam. Yang keempat, air Zam-Zam juga sebagai air untuk mencuci dadanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ibu berdoa minum air Zam-Zam itu ibarat obat, syifaan min kulli da'i, menjadi obat daripada setiap penyakit. Jadi kalau mau rutinin air Zam-Zam jangan lupa baca doa. Ibu kalau nggak punya air Zam-Zam boleh pakai air putih, tapi jangan lupa baca doa. Ya, doa. Baca doanya, kalau bisa doa ketika minum air Zam-Zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Yang pertama minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rizqan wasi'ah. Minta rizki yang berkah. Yang ketiga wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Minta disembuhkan daripada segala macam penyakit, daripada segala macam penyakit, haus, dahaga dan sebagainya, biar jadi obat. Nah, selanjutnya sudah ketika habis dicuci itu di Masjidil Haram dikembalikan lagi seperti semula dada Rasul. Setelah dari Masjidil Haram diajak ke Masjidil Aqsa. Ini kalau mau diceritakan panjang ceritanya, saya singkat. Baginda Rasul diajak Isra Mi'raj dengan menggunakan buruk. Apa itu buruk? Ibu sering mungkin di pengajian Ustazah ya sering digambarkan dengan kuda terbang seperti itu. Tapi yang jelas saya juga belum menemukan seperti kuda terbang atau tidak, maksudnya riwayatnya itu sahih atau gimana, saya belum menemukan, belum membaca tentang riwayat itu. Tapi mungkin kita sering dengar daripada guru-guru kita. Yang jelas buruk itu adalah kendaraan surgawi, kendaraan surgawi yang memang diperuntukkan kendaraan yang paling istimewa. Maka digunakanlah oleh Rasulullah dalam keadaan Isra Mi'raj. Bu, kalau ibu di zaman sekarang ada kendaraan yang paling canggih, kira-kira apa? Pesawat. Kalau dulu kita pergi haji, nenek moyang kita mungkin naik kapal laut berhari-hari, berbulan-bulan, atau ya berbulan-bulan. Sekarang ibu bisa pergi haji dari Indonesia ke Mekah atau ke Jeddah cuma 9 jam naik pesawat.
itu ternyata di zaman Rasul belum ada pesawat. Di zaman Rasulullah SAW belum ada pesawat, tapi ada teknologi yang menandingi pesawat, yaitu buruk. Ini teknologi yang menandingi pesawat. Maka manusia terinspirasi dari buruk ini, dibuatlah pesawat. Manusia terinspirasi dari burung. Abbas Ibnu Firnas, manusia yang bisa terbang, terinspirasi dari burung, pesawat, maka dibuatlah pesawat. Burung ini ternyata lebih canggih daripada pesawat. Ibu bayangkan, hanya satu malam, dan ada yang mengatakan bahwa di Masjidil Haram itu baginda Rasul menumpahkan air, entah itu air jam-jam atau apa, sampai baginda Rasul balik lagi dari langit ke-7 itu airnya masih basah. Berarti cepet banget Bu. Coba kalau dipikir pakai akal manusia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.500 km. Mungkin ibu-ibu yang udah pernah dari Mekah ke Palestina atau dari Palestina ke Mekah biasanya naik pesawat ya, kan nggak cepet banget juga, atau cepet lah, tapi coba bayangkan itu bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi nembus ke langit ke-7. Cepet banget. Jadi buruk ini adalah kendaraan surgawi yang paling canggih, yang istimewa. Memang digunakan oleh baginda Rasulullah dan diantarkan oleh malaikat Jibril. Diajak ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ngapain baginda Rasul? Ada yang mengatakan, yang meriwayatkan bahwa baginda Rasul diajak ke Masjidil Aqsa menjadi imam para nabi dan rasul. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, semua nabi dan rasul berkumpul di Masjidil Aqsa. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW hidup, nabi dan rasul yang lain sudah meninggal kecuali Nabi Isa yang diangkat. Tapi di situ kumpul. Apanya kumpul? Ruh para nabi kumpul di situ menjadi makmum daripada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul imam. Inilah yang mengatakan bahwa benar adanya baginda Rasul itu Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi. Kenapa? Dibuktikan ketika di Masjidil Aqsa baginda Rasul jadi imam para nabi dan rasul. Sudah habis dari Masjidil Aqsa diajak ke langit pertama. Bu, langit dunia pertama. Ini masih dunia, langit pertama nih. Langit pertama ini sering kita sebut dengan langit dunia. Kalau naik pesawat belum nyampe langit pertama, masih di dasar langit. Di langit dunia atau langit pertama bertemu Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam mengucapkan salam. Baginda Rasul yang mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawabnya. Nabi Adam nyapa, wahai orang soleh. Biasa salamnya para nabi. Ketika ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam tengok ke kanan, senyum. Ketika nengok ke kiri, nangis. Padahal itu masih di langit dunia. Nanti para ulama berpendapat di sini kenapa ketika Nabi Adam nengok ke kanan senyum, nengok ke kiri nangis, ngelihat umatnya yang masuk surga dan masuk neraka. Sampai nanti di langit ke-6 juga Nabi Musa nangis karena ternyata banyak umat baginda Rasul, banyak sekali yang masuk surga dibanding dengan umat-umat yang lain. Nangis makanya. Paling bontot tapi umatnya yang paling banyak masuk surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk. Amin.
lama kan? Ini kalau diceritain panjang, tapi saya singkat. Langit kedua naik lagi itu ditemani oleh malaikat Jibril menggunakan buraq. Jadi langit pertama dengan langit kedua jaraknya sama antara bumi dengan langit. Ya Allah, makanya ya Allah luar biasa. Jadi Rasul itu Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara ruh dan jasad. Baik secara ruh dan jasad. Makanya ketika baginda Rasul balik menceritakan, gak ada yang percaya. Yang percaya pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kenapa dijuluki As-Siddiq, karena Abu Bakar ini orang yang pertama kali mempercayai baginda Rasul Isra Mi'raj. Baru yang lain nanti menyusul, banyak yang percaya. Sebelumnya aneh kan? Aneh. Nah kita, Bu, bagaimana nggak aneh? Pesawat aja belum ada, tiba-tiba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh cuma 1 malam. Pesawat aja belum ada. Yang sekarang aja kita masih bilang aneh, apalagi yang zaman dulu, ya nggak Bu? Masya Allah, luar biasa. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat ketemu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Yusuf gagah bener kan? Itu baru setengah Allah berikan kegagahan daripada ibaratnya keperkasaan di dunia. Ternyata baginda Rasul punya semuanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya semuanya. Tapi yang ditonjolkan oleh Allah bukan keperkasaannya kalau baginda Rasul. Yang ditonjolkan adalah uswatun hasanahnya, teladannya. Saking Bu, kalau ibarat orang ya Bu ya, orang ganteng bener, terus pinter banget, terus akhlaknya soleh banget, akhlakul karimahnya ya Allah melebihi kepintaran dan kegantengannya. Padahal udah ganteng banget, udah pinter banget. Yang menonjol yang mana? Akhlakul karimah. Karena Allah pengen muliain Rasul bukan karena gantengnya. Karena Allah pengen muliain Rasul bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, tapi karena uswatun hasanah, akhlakul karimahnya. Di langit keempat ketemu Nabi Idris alaihi salam. Lanjut lagi, naik lagi, langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh nanti diceritakan di situ ketemu oleh bapaknya para nabi. Makanya ini Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan bapaknya para nabi. Ketemunya di langit ketujuh yang paling atas. Ada yang meriwayatkan ketemunya baginda Rasul dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi nyender di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur lagi nyender. Seorang laki-laki yang tua. Maksudnya apa? Tua di sini bukan keriput, bukan kita seperti bilang kakek-kakek, tapi tua di sini adalah orang yang dituai. Nabi dan Rasul yang dituai, yaitu bapaknya para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di langit ketujuh ingin mencapai yang paling atas Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak sanggup lagi untuk nganter. Jadi malaikat Jibril udah gak sanggup lagi. Gak sanggupnya bukan gak sayang sama baginda Rasul, tapi memang Allah yang sudah takdirkan tidak ada yang bisa makhluk ke situ, ke Sidratul Muntaha, kecuali baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kenapa malaikat Jibril tidak nganterin sampai puncak Sidratul Muntaha? Karena memang baginda Allah Subhanahu wa taala pengen bermesraan kepada baginda Rasulullah SAW. Biar kalian
oleh malaikat Jibril. Itu saking sayangnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngelepas baginda Rasul itu bukan karena nggak sayang, tapi Allah nggak mau ngajakin aku. Allah nggak mau ada aku di sisimu ketika ada di Sidratul Muntaha. Kalau pengen mesra-mesra lah sama baginda Rasul, aku cuman disuruh sampai nganterinmu di sini doang. Nanti ada riwayat yang mengatakan ketika di dalam salah satu hadis di Sidratul Muntaha itu sebelum nyampe ke puncak, ketika mau menuju, jadi langit ketujuh, puncaknya itu Sidratul Muntaha. Ketika berada di langit ketujuh, pengen menuju puncak ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu saking gak kuat, sampai malaikat Jibril menunjukkan tampak aslinya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Tampak aslinya nanti dijelaskan dalam suatu hadis. Itu malaikat Jibril punya 6 sayap. 6 sayap ini, jadi kalau dikibas tuh ininya, apa sayapnya, itu kalau kata kita bulunya ya, bukan bulu, tapi seperti bulu-bulu itu. Bulu itu adalah emas, terbuat dari emas, permata dan yakut. Coba kalau ibu bisa ngeliat malaikat, mungkin emasnya udah diambil, emas mahal kan. Bayangin aja sayapnya dari masyrik ke maghrib, panjang bener, dan itu terbuat dari permata dan yakut. Coba kalau manusia bisa lihat, kasihan malaikat, rakus manusia. Orang utang aja digundulin, bukan emas padahal, apalagi sayapnya malaikat permata yakut. Masya Allah, kalau dijual berapa itu? Ya Allah, dari masyrik ke maghrib. Kalau manusia bisa lihat, diambilin, rakus manusia. Itu jadi malaikat Jibril ini bukan berarti apa namanya ya, fisiknya, tapi Masya Allah kita ambil tersiratnya bahwa Allah menciptakan makhluk yang begitu indah. Kita nggak bisa lihat, hanya Rasulullah menggambarkan ada 6 sayap, yang sayapnya itu ketika dikibaskan dia keluar ini, keluar. Kalau burung itu kan punya bulu, dia mah bukan bulu, tapi bulunya itu terbuat dari permata yakut. Coba bayangkan betapa indahnya. Ibu pakai permata di gelang aja indah banget ya, apalagi permatanya sayap dari masyrik ke maghrib. Luar biasa, takjub baginda Rasul. Makanya di ayat surah Al-Isra ayat 1, bukan berhenti di ilal masjidil haram, tapi apa? Allah katakan lagi, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, ini yang telah kami berkahi, haulahu, di sekelilingnya, linuriyahu, di sekelilingnya kami perlihatkan, min ayatina, daripada kebesaran Allah. Di langit ke-1 indahnya bukan main, langit kedua tambah lagi ke langit ke-7, ya Allah, luar biasa, sampai melihat kebesaran Allah berupa malaikat Jibril alaihissalam yang punya sayap, 6 sayap dari masyrik ke maghrib, yang itu sayapnya adalah terbuat dari permata dan yakut. Kalau kita nggak percaya, kita nggak beriman, masa sih? Ya nggak? Masa sih? Kalau kita hidup di zaman Rasul dulu nggak ada pesawat, kita nggak percaya kok bisa dari Mekah ke Jeddah cuma 9 jam. Masa sih? Kan mustahil. Tapi ternyata ketika dibuat, oh iya kan bisa ya. Coba kalau kita ditunjukkan burung, oh iya baru. Kita belum ditunjukkan saja, kita baru ditunjukin pesawat. Pesawat, ibu percaya nggak pesawat dari Indonesia ke Jeddah 9 jam? Percaya nggak? Kenapa percaya? Udah lihat, bahkan sudah naik pesawatnya, iya nggak? Kalau dulu belum ada pesawat, percaya nggak?
dalam surah Al-Isra ayat 1. Ibu buka lagi Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 14. Dari mana kita tahu bahwa baginda Rasul itu bisa melihat wujud aslinya malaikat Jibril? Oh, dari Quran. Ada Qurannya. Surah An-Najm ayat 13 sampai 14. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibuka Qurannya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh ra'ahu, dia Muhammad telah melihat nazlatan ukhra, dalam wujud yang asli, dalam waktu yang lain. Waktu yang lain tuh ketika di langit ketujuh mau menuju Sidratul Muntaha. Saking gak kuatnya malaikat Jibril udah gak bisa nganter sampai ditunjukin wujud aslinya. Kalau sekarang tuh banyak film-film yang di luar nalar kita itu sebenarnya terinspirasi daripada Al-Quran. Doraemon, bukan lorong waktu, apa tuh? Bisa buka pintu kan? Nanti ke waktu yang lain. Ada lagi ibu nonton Para Pencari Tuhan, ada lorong waktu. Nah ini baginda Rasul lebih dari itu, ditunjukin nazlatan ukhra, pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Tuh bisa muter waktu tuh, Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Baginda Rasul ngelihat surga di sini. Lihat surga. Jadi surga itu adanya di dekat Sidratul Muntaha. Tapi ternyata karena tadi nazlatan ukhra, dia pada waktu yang lain, nazlah pada waktu yang lain. Ternyata surga yang baginda Rasul lihat itu bukan kosong, tapi udah ada isinya. Padahal surga sekarang masih kosong, orang-orang masih ada di alam kubur. Artinya apa? Baginda Rasul, kalau saya ibaratin, ibu film Para Pencari Tuhan, lorong waktu. Rasul tuh dikasih lihat surga yang dimana sudah ada isinya, surga yang nanti kita tempatin. Lintas zaman, lintas tempat, luar biasa. Ini lintas zaman, bukan surga yang isinya kosong. Dilihat, bahkan ada lagi yang mengatakan Rasul bukan hanya dilihatkan surga, tapi dilihatkan juga neraka. Makanya Rasul menceritakan di surga ada ini, di neraka ini. Oh banyak perempuan, ya Allah, kita ada nggak tuh kita di situ? Kira-kira kita di mana nih? Surga apa di neraka? Katanya perempuan banyak di neraka, bener? Ternyata kalau ditafsirkan secara tafsir gender. Kalau saya tuh sekarang belajar tafsir kontemporer versi gender juga, versi wanita juga. Saya masih belajar tuh tafsir yang ala-ala wanita sama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, ketua Kemenak. Beliau membuka Zoom pengajian setiap malam Sabtu. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, kebetulan beliau juga dosen saya ketika saya S2 dan S3 di UIN. Kalau S1 saya nggak diajar beliau, tapi pas S2, S3 saya diajar oleh Profesor Nasaruddin Umar. Makanya teman-teman ikut ngaji beliau, karena muridnya jauh-jauh kan, Zoom pakai. Kalau malam Kamis kita belajar sama Dr. Faiza Ali Shibromaris. Itu ustazah-ustazah banyak ngaji sama beliau, ahli tafsir dari Indonesia. Nah, belajar tafsir gender, ternyata yang dimaksud wanita bukan wanita kita, Bu. Ternyata ada yang memaknainya secara tekstual, wanita yang kita. Tetapi ada yang memaknainya secara kontekstual. Jadi misalnya gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan adalah pemimpin. Ya. Ar-rijalu qawwamuna
potensi laki-laki itu adalah pemimpin bagi yang punya potensi perempuan. Maksudnya paham gak ibu? Belajarnya jauhan dikit lah, jauhan dikit. Gak apa-apa ya. Jadi kita maknai bukan hanya tekstual. Oke, tekstual. Tapi kalau hanya sekedar tekstual, kita tuh disurutin banget perempuan. Itu masuk neraka tuh, gitu kan? Disurutin banget tuh. Padahal Allah itu perempuan dan laki-laki itu sama, kecuali ketakwaannya kepada Allah. Walaupun Allah lebihkan sebagian kalian daripada sebagian yang lain, walaupun masih ada laki-laki yang menjadi imam ya laki-laki gitu. Tapi artinya bukan buat manusia secara sempit, bukan. Ternyata perempuan bisa jadi pemimpin kalau dia punya potensi laki-laki. Apa potensi laki-laki? Kuat. Ya, potensi ar-rijal. Nanti ar-rijal itu bukan laki-laki tok, laki-laki yang punya jenis kelamin penis. Apa tuh? Tapi laki-laki digambarkan sebagai potensi yang dia memiliki kekuatan, dia memiliki kepemimpinan, leadership, dia memiliki kehebatan. Nah, ibu belajarnya jauhan dikit, belajar jauhan dikit. Versi ini kan walaupun bukan kuliah tapi versi apa ya? Karena saya orang kuliahan, jadi versi ilmiah lah, akademik, bukan hanya versi ibu kata guru ibu gitu ya. Jadi ternyata tadi baginda Rasul melihat banyak perempuan di neraka gitu kan. Ya memang kalau secara tekstual perempuan banyak yang ngelawan sama, banyak yang menerima gitu kan. Banyak, tapi jangan salah juga, perempuan juga banyak yang taat, banyak yang soleh-solehah. Buktinya apa? Majelis taklim kebanyakan perempuan, dia maka perempuan juga banyak di surga. Jadi perempuan yang seperti apa yang Rasul lihat di dalam neraka? Banyak yang perempuan seperti apa? Potensi perempuan ya, dia memang lemah dari sisi akidah, lemah dari sisi iman. Kan perempuan itu identik lemah ya Bu. Lemah dari sisi akidah, lebih dari sisi iman, ya mau gak mau dia masuk neraka. Kalau ibu lemah, kalau ibu kuat imannya, ya Bu ya, kuat akidahnya, ibu percaya kepada Allah, ibu cinta baginda Rasulullah, insya Allah Bu, bukan kita yang lihat Rasul di neraka. Amin. Jadi jauhan dikit lah, jangan kasihan perempuan tuh disurutin dulu masuk neraka loh, takut-takutin. Kalau nggak tahan masuk neraka, padahal laki-laki juga kalau nggak tahan bisa juga masuk neraka. Iya nggak? Jawabnya lebih gede. Kebanyakan gurunya laki-laki soalnya. Jadinya kadang-kadang menyudutkan perempuan. Karena kadang-kadang laki-laki nggak bisa merasakan apa yang perempuan rasakan. Kita ada haid dan sebagainya. Ya itu anugerah dari Allah, luar biasa. Lanjut lagi. Tadi sampai mana tuh? Jadi sampai Rasul melihatkan surga. Jadi ketika naik ke Sidratul Muntaha, Rasul bermunajat kepada Allah tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril sudah tidak sanggup. Saking cintanya Allah kepada baginda Rasulullah SAW, malaikat Jibril nggak boleh ikut. Saking cintanya Allah dengan baginda Rasul, diajak bermunajat berdua. Disuguhi baginda Rasul susu dengan khamar. Baginda Rasul milih adalah air susu. Nanti milih air susu. Kata Allah, benar, baginda Rasul tuh instingnya benar, kuat tuh, kebenarannya benar. Milihnya susu. Seandainya Rasul milihnya khamar, coba ibu. Bu, kita nggak tahu apa-apa nih ya. Khamar sama susu kita misalnya bodoh lah. Di zaman jahiliyah kita nggak tahu apa-apa. Ibu kalau disuguhin susu sama khamar, coba ibu pilih yang mana? Saya yakin ibu penasaran sama dua-duanya. Iya nggak? Kalau kita masih di zaman jahiliyah, kalau sekarang kita udah pintar. Ada baginda Rasul yang kasih tahu kalau khamar itu haram, iya nggak? Kalau susu itu baik. Kalau kita di zaman jahiliyah, kita nggak tahu ini susu itu khamar yang haram, susu yang halal. Kira-kira ibu pilih yang
yakin secara nafsu ibu pilih dua-duanya, penasaran kayaknya enak deh Allah dua-duanya pengen nyobain. Tapi baginda Rasul enggak, pilih satu doang, enggak penasaran sama Allah. Makanya Allah langsung senyum, Allah bahagia bahwa apa? Bahwa yang dipilih oleh baginda Rasul adalah kebenaran. Dan nafsu kayak kita pengen dua-duanya. Kalau kita nggak pengen dua-duanya, penasaran mau jus anggur apa mau susu, aku bingung gitu. Kalau semuanya ada boleh, orang semuanya disuguhin. Rasul nggak rakus, satu doang susu. Itu menandakan bahwa baginda Rasul itu nuraninya kuat akan kebenaran. Kalau kita disuguhin yang halal, yang haram, selama yang haram itu kira-kira menguntungkan bagi kita, mungkin kita masih tergiur. Makanya kalau benar-benar nggak boleh gitu kan. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang haram dan subhan. Ini pelajaran buat kita. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa kita harus memilih kepada jalur kebenaran. Ternyata setelah itu bermunajat kepada Allah, dikasih perintah sholat 50 waktu. Baginda Rasul orang yang tawadu, izin dulu, coba dulu ya Allah, aku mau konsultasi nih, kalau bahasa kita mau konsultasi dulu sama Nabi Musa alaihissalam. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim langit ketujuh lebih dekat, tapi baginda Rasul pilihnya Nabi Musa. Bukan karena miliknya baginda Rasul Nabi Musa, tapi memang udah pertama qadarullah, yang kedua mungkin Bu, kalau kita minta tolong sama orang tua gak enak, udah capek kasihnya orang tua, udah nama sama Nabi Musa yang agak mudahan dikit lah gitu ya. Berdebat tuh sama Nabi Musa. Kalau seandainya sama Nabi Ibrahim pasti nyanggupin 50 waktu Bu. Bapaknya para Nabi dan Rasul, coba Nabi Ibrahim dibakar dengan api aja nyanggupin, apalagi dikasih sholat 50 waktu. Tapi dalam berdebatnya dengan Nabi, minta konsultasinya dengan Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa itu banyak kaumnya Bu, kaumnya orang Yahudi, Bani Israel itu suka berdebat. Maka Nabi, kayaknya kalau masalah logika mah bisa nggak ya umatku gitu ya. Masalah kemanusiaan mah lebihnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kepada Nabi Ibrahim 50 waktu, emang enak kita 50 waktu sholat 5 waktu aja kadang-kadang masih 5 waktu aja masih tanggung nih. 5 waktu aja masih, aduh subuh masih ngantuk. 5 waktu aja ya Allah. Apalagi 50 waktu untuk baginda Rasul kita berdakwah kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa umatnya itu memang Bu, umatnya Nabi Musa cerewet. Bani Israel makanya orang suka nanya tapi gara-gara udah dijawab gak ngelaksanain. Bani Israel tepat sampai sekarang, tepat baginda Rasul nanya kepada Nabi Musa sesuai dengan kapasitas umatnya. Gak kuat kalau 50 waktu, gak bakal kuat wahai baginda Rasul. Coba mohon kepada Allah minta dikurangi, naik lagi baginda Rasul. Sidratul Muntaha dikurangin sama Allah jadi 10 waktu. Turun lagi ke langit ke-6 minta pendapat Nabi Musa. Nabi Musa mah wajar orang umatnya Bani Israel, ya jadinya minta lagi, coba kurangin lagi, kayaknya gak bakal kuat. Kita 10 waktu juga kayaknya berat Bu. 5 waktu aja udah kuat, apalagi 10 waktu. 5 waktu aja yang lagi dagang aduh udah jebol ya, aduh udah asar. Padahal mah alhamdulillah gitu kan harusnya. Woi kita gak kuat kayaknya, balik lagi sama Allah, kekasihmu pasti
tadi linuriyahu. Tadi Allah kasih lihat Rasul. Salah satunya apa? Lamma urjabi ila sama rufi'tu ila sidratil muntaha. Jadi ketika Rasulullah itu dimi'rajkan, dinaikkan ke langit itu Bu, ya, sampai sidratul muntaha, fara'aitu indaha nurun aziman. Maka aku melihat, ini di dalam hadis rawahu Ahmad. Rasul fara'aitu, aku melihat indaha, di sisi sidratul muntaha itu nurun aziman, cahaya yang penuh indah, cahaya yang agung. Melihat nurun aziman. Kalau ibarat ibu ngelihat apa ya, kalau di dunia itu kan gak ada tandingannya ibu. Jadi contohnya ibu mungkin pernah, misalnya ibu pertama kali ke Masjidil Haram, ya Allah indah benar dan gitu ya. Tapi lebih dari itu, nurun azim. Wa idza waraquha mithlu adanil quyul. Dan waraquha, daun-daunnya Bu. Jadi Rasul itu kan ketika di Sidratul Muntaha sampingnya ada surga. Itu Rasul melihat cahaya yang aziman dan melihat daun-daun yang ada di surga tadi, yang ada di Sidratul Muntaha. Mislu adanil fuyul, seperti kuping-kuping gajah. Daunnya besar-besar. Daun itu di Sidratul Muntaha indah. Saking ibu pernah melihat daun kan kecil-kecil ya, kalau kita ya. Itu di Sidratul Muntaha adanil fuyul, seperti kuping gajah. Indah benar. Cakep benar. Apalagi wa idza tabquha mislu kilalil hajar. Buah-buahnya Bu, kan daun-daunnya seperti kuping gajah tuh, cantik, besar-besar, indah, terdapat cahaya yang indah, terus buah-buahnya seperti kilalil hajar, kendi-kendi yang besar. Bu, kalau kita di dunia buah apel kecil ya. Kalau kita pernah melihat kendi besar, mana sih? Kendi besar kayaknya ada di Indonesia tuh. Itu kan Masya Allah, kalau buah segede kendi besar Bu, segede manusia kendi besar, kira-kira gimana Bu? Aneh ya? Aneh ya Allah. Surga indah banget. Buahnya ntar kita gimana nih? Buahnya lebih besar dari kita? Enggak juga. Ntar kita di sana lebih indah lagi. Jasad kita kan hancur, Allah gantikan dengan jasad-jasad yang lebih indah. Tapi ruh kita tetap ada Bu. Kita tanya sama diri kita, sebenarnya kita itu siapa? Apakah kita itu, saya itu yang matanya sipit, saya itu yang hidungnya pesek? Bukan. Ibu temukan diri ibu di dalam diri ibu. Itu ada Allah. Ibu temukan siapa diri ibu yang sebenarnya. Bukan jasad ini yang cantik, bukan jasad ini yang jelek nanti akan rapuh pada saatnya. Tapi nanti kita Masya Allah, itu ruh kita tetap ada, jasad kita berubah menjadi lebih cantik lagi. Kendi-kendi besar buahnya. Wa idza arbatu anharin yakhruju min asliha naharani zahirani wa naharani batinani. Dan di dalam tadi tuh di Sidratul Muntaha, dekat dengan surga, di surga, bisa dikatakan di surga atau di samping Sidratul Muntaha, ada sungai. Kalau baginda Rasul melihat sungai itu luar biasa, karena dulu di padang pasir nggak ada sungai. Jadi kenapa surga itu diibaratkan dengan sungai? Karena itu menggambarkan sastra daripada orang-orang Arab yang, ya Allah, di padang pasir kalau ketemu sungai indah banget. Itu menggambarkan keindahan surga, maksudnya gitu Bu. Adapun nanti sungainya beda dengan yang sungai di Indonesia. Kalau sungai di Indonesia mungkin kalau laut Labuan Bajo indah banget ya. Itu lebih indah lagi daripada itu. Ada yang keluar nih, dua sungai Zohiron
dua sungai adanya di luar surga. Wa nahrani batinan, yang dua lagi adanya di dalam surga. Fakultu, maka aku bertanya nih, mahada ya Jibril. Ini kan masih di samping Sidratul Muntaha, belum sampai ke puncaknya. Itu nanti yang perintah sholat itu maksudnya udah sampai ke puncak. Ini saya ceritakan kebesaran ini kenapa? Biar kita tuh, ya Allah, ternyata Rasul tuh habis sedih, Allah kasih gembira, Allah kasih hadiah, Allah tampakin hadiah yang ya Allah luar biasa banget. Jadi kalau ibu sedih sekarang, ibu sedih sekarang, ibu diuji sekarang, jangan sedih. Boleh sedih tapi ingat bahwa Allah akan kasih hadiah yang lebih besar setelah daripada ujian ini. Kalau ibu diuji sekarang, selagi bukan diujinya tentang dunia, ibu diujinya maksudnya masih dalam kategori memang untuk meningkatkan ketakwaan ibu kepada Allah. Hanya diuji rumah hilang dan sebagainya. Itu ingat bahwa Allah nanti akan menggantikan yang lebih besar lagi. Kalau saya ngajar anak-anak tuh, anak Gen Z tuh sekarang kan ada nyanyian tuh, yang lain boleh hilang asal kau jangan. Kan kalau anak-anak sering nyanyian. Kalau saya dakwahnya nggak pakai nyanyian tuh, anak-anak muda sekarang bosan. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Maksudnya apa? Bukan ke pacar, bukan. Yang lain boleh hilang ya Allah, rumah boleh hilang, uang boleh hilang, suami boleh hilang, anak boleh hilang, tapi Allah jangan. Kalau Allahnya masih di sini, Allah akan gantikan yang lebih baik. Siti Khadijah boleh hilang ya Allah, Abu Thalib boleh hilang ya Allah, tapi Allah jangan. Allah gantikan kepada baginda Rasul yang lebih indah lagi, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Indahnya bukan main, dikasih lihat surga, dikasih lihat-lihat yang macam-macam, itu nikmat yang paling besar. Jadi yang lain boleh hilang asal Allah jangan. Selagi Allah masih ada di hati ibu, Allah bisa menggantikan apa yang hilang lebih besar lagi Allah gantikan. Uang boleh kecopet 1 juta, 2 juta, tapi Allah jangan. Allah akan gantikan 1 juta, 2 juta itu kepada yang tidak ternilai lagi harganya. Masya Allah. Jam berapa nih? Oh udah malam. Ini banyak banget ceritanya Bu. Aduh, tapi nggak saya ceritakan semua lah. Nanti pokoknya gini, setibanya baginda di Sidratul Muntaha, di puncak ketinggian Ibu, sebelum diperintahkan sholat, nanti saya lupa. Jadi apa yang Rasul ucapkan ketika di Sidratul Muntaha? Sudah tidak disisi oleh malaikat, malaikat Jibril sudah tidak nemenin, sendirian. Rasulullah melihat keindahan, tambah indah lagi. Tadinya kan ditemani malaikat Jibril, lama-lama semakin indah. Rasul dilepas sendirian sampai puncak keindahan. Rasulullah bilang, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah, sebagai penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Ketika di puncak tertinggi ingin bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, Rasulullah saking indahnya terucap dari lisan Rasul, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Itu bacaan apa yang biasa kita baca di dalam sholat. Kalau dalam sholat ditambahin lagi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu kepada Allah tuh ya Allah indah banget. Salam ya Allah kepadamu. Dijawab oleh Allah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, jawaban cinta dari Allah. Cintanya Rasul sama Allah langsung melekat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Itu di puncak spiritual tertinggi.
Dijawab lagi oleh Rasul. Rasul tawadu. Dikatakan oleh Allah, ayuhan nabiyyu, Rasul tawadu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rasul jawabnya bukan nabi. Siapa? Ayuhan apa? Wa ala ibadillahi sholihin. Rasul itu sebagai hamba Allah dan kepada semuanya, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini kita bisa mengisrokan batin syahwat kita kepada ketenangan. Kita bisa memi'rajkan hati kita kepada Allah melalui sholat 5 waktu. Nanti kalau sholat belajar agar benar-benar kita sholat kita menjadi Isra Mi'raj kita, batin kita tadi syahwatnya menuju kepada ketenangan Mi'raj hati kita. Kita sholat tapi hati kita ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Makanya sholatnya gak mikirin jemuran hujan, sholatnya gak mikirin aduh masak apa ya. Kalau sholatnya masih mikirin begitu, hatinya belum Mi'raj, Mi'rajnya masih ke jemuran. Sayanglah. Mudah-mudahan tambah senja, tambah taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.